ilmu tentang isi Quran, sistem. Pertanyaannya itu apa sih tadi Umi? Dasar Ustaz. Ini Apakah betul bukan Quran itu dasar, firman Allah? Ini dengarkan dulu Uni Rifa. Sebenarnya kalau seandainya ada jawab pertanyaan seperti itu, aku rasa nggak harus belajar harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dengan jawab aja dengan secara singkat. Ya silakan gini aja. Silakan coba Anda tanyakan apa? Dengar bentar. Aldo saya mau tanya dulu. Jangan mengintervensi Komal ini. Saya mau tanya, kamu mau belajar di sini? Saya bertanya. Belajar. Aldo, jawab pertanyaan saya. Kamu mau belajar di sini? Ya, Mau belajar. Oke. Ada Akhi Ghazali yang mau ngajarin kamu, oke? Tapi tidak bisa masanya kamu dominasi di sini. Karena apa? Prioritas koma sebentar. Gimana mau ngajarin orang kayak gini coba? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kasihan saya. Karena pertanyaan apakah Quran itu kalam ilahi atau tidak, itu mohon maaf tidak pernah menjadi polemik. Jangankan di kalangan jahilnya Islam, di kalangan profesional Islam saja tidak ada yang mampu meruntuhkan bahwa Quran itu 100 miliaran % kalam ilahi. Ya, saya tidak mau merendahkan saudara kita di sini. Ya, banyak yang bilang nanti botol dibahkan, kasihan anak orang di bawah nanti apa itu aja kan nggak tahu, sama kayak Oten pertanyaannya datar, Otennya menyamar. Betapa banyaknya dosa kita. Makin lama membiarkan dia pikir mungkin itu tidak merendahkan dia, tanpa sadar dia sudah merendahkan diri. Makanya teman-teman, salah satu yang tidak disukai Allah itu ada 3 ya, kalau nggak salah itu ada 3 yang tidak disukai Rasulullah. Yang tidak disukai Allah. Yang tidak disukai Allah itu adalah pertanyaan yang tidak menambahkan wawasan iman kita. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting itu. Bahkan pernah Rasulullah itu tidak menjawab satu pertanyaan baru kemudian Rasulullah jawab, ya. Apakah kami masuk surga? Maka Rasulullah bertanya, apa persiapanmu? Sebenarnya itu tidak membuat kita jengkel, tidak, tapi membuat kita tuh kasihan, ya. Saya tidak tega. Makanya teman-teman yang Islam, kalau tidak ada kepentingan untuk masuk dalam dunia dialektika lintas iman, jangan naik, karena ini seperti ring tinju dalam dunia argumentasi.
Ya, ini sama seperti kita lagi unjuk betapa Islam itu lebih mulia, betapa Islam itu mampu memuliakan agamanya, betapa Islam itu mampu menjawab. Ini seperti ring, ya kita tuh lagi show off, kita lagi show to public. Maka ketika kita tidak hati-hati, itu bisa jadi kita merendahkan diri kita, agama kita ikut tergeret tuh kan. Ternyata ada orang Islam loh yang nggak tahu bahwa Al-Quran itu kalam ilahi loh, kan bahaya kan, seperti itu ya. Kan saya nggak tega, banyak netizen di bawah dibilang pansos lah, dibilang ini, dibilang itu, kan kasihan kita terhakimi beliaunya kan. Bisa jadi memang beliau tuh nggak ngerti, bisa jadi beliau tuh memang mau belajar salah tempat. Kalau mau belajar tuh ada Ustadz Ghazali itu di bawah, DM Ustadz Ghazali boleh nggak saya belajar privat, adalah 2.500.000 sebulan untuk Ustadz. Kan bagus kalau betul-betul ingin mencintai ilmu ya. Nandar, ajarkan saya lah. Nandar kan bilang tuh, saya cuma bisanya kristologi. Kalau untuk pendalaman akidah dan lain-lain tuh ada ustadz kita. Ayo udah kita rekomendasi Ustadz Ghazali ya. Ustadz Ghazali itu bisa tuh menjadi guru karena beliau diajarkan untuk menjadi guru. Kalau para apologet ini terbentuk sendiri menjadi pendebat. Maka yang dia mampu itu berdebat, ya, berdialektika. Begitu. Bukan menjadi guru, karena nanti kalau jadi guru kami belum dilatih untuk sabar menjadi guru. Ya. Begitu teman-teman ya, jadi kita tidak usah rendahkan beliau ya. Nggak usah teman-teman, jangan justifikasi pribadi saudara muslim kita itu. Dia berhak mendapatkan ilmu, cuman tempatnya bukan di sini ya. Ini bukan tempat untuk memperdalami internal Islam ya. Begitu. Yang non muslim aja yang naik. Yang muslim ngetes uni itu boleh ngetes saya. Wallahi saya senang dites. Saya orang yang sangat terbuka dites di ruang publik. Bahkan saya kalau nanti tes uji kompetensi, saya nggak apa-apa tuh dibuatkan layar TV-nya, nggak apa-apa, saya bangga saya itu ya. Tapi syaratnya satu, lebih jauh berilmu daripada saya. Kalau berilmunya nggak ada mau ngetes saya, nggak bisa. Saya juga milih-milih lah. Contoh lah kayak Ustadz Ghazali ini, Uni salah kemarin itu Uni. Yang mana Ustadz? Uni tidak bisa mengatakan Nabi Ibrahim itu diutus untuk seluruh manusia. Kan ada imam linnas Ustadz, dia kan imam untuk seluruh manusia. Bukan begitu cara ulama memahami, kata Ustadz Ghazali. Tapi nggak ada dia di publik bilang. Beliau ini DM saya langsung, Uni, bahwa salah satu kemuliaan terhadap Rasulullah itu adalah diutus untuk seluruh manusia dan tidak dimiliki oleh para nabi lainnya. Langsung hati saya kuncup. Masya Allah, betapa Islam ini ilmunya luas ya. Saya ternyata salah memahami. Imam linnas ternyata maksudnya adalah suri tauladan untuk ketauhidan. Ternyata Nabi Ibrahim tetap diutus untuk kaumnya, bukan untuk seluruh umat manusia. Imam untuk seluruh cucu-cucunya. Inilah Islam. Kalau ingin belajar lebih mendalam Islam, nih ada ustadznya nih, DM beliau, Ustadz privat dong 6 bulan belajar tauhid, adalah 1 juta sebulan Ustadz. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Biar berkah ilmunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob, kenapa ini? Waduh, saya kok baru gabung tiba-tiba kayak, waduh, panas banget kayaknya. Bukan, saudara kita tadi kan kasihan sebenarnya. Saya tuh orangnya tuh sebenarnya banyak orang yang tidak sadar perbuatannya itu apakah merendahkan diri atau meninggikan diri. Kita nggak apa. Naik Kang Chan. Banyak orang seperti itu. Ada orang yang belum sadar pertanyaannya itu menurunkan value-nya. Karena terkadang kecerdasan seseorang itu bisa dinilai dari pertanyaannya. Nah, ada orang yang kita sebenarnya niatnya baik, ingin belajar. Memang mungkin beliau nggak tahu karena mungkin belum mendalami. Mungkin bisa jadi beliau adalah orang yang terpanggil hijrah, tadinya tidak peduli atau abai terhadap agama Islam. Tapi setelah lihat debat-debat lintas agama, wah, saya belum tahu nih ilmu begini, maka beliau naik ke sini. Niatnya baik, cuman karena yang menonton kita ribuan orang, maka kita sudah terbiasa menghadapi Oten, maka dia dituduh Oten nyamar, kok bodoh kali, kok gini, kok gitu. Saya membaca itu, saya tidak berani lagi mengizinkan beliau panjang kali lebar bicara karena saya tidak tega seolah beliau itu dihakimi, kecuali beliau itu siap. Kalau beliau sudah menyatakan, Uni saya siap belajar di depan publik walaupun saya dianggap bodoh, saya siap, maka saya nggak masalah beliau bertanya 1001 pertanyaan. Tapi kalau takutnya beliau bukan orang seperti itu kan kasihan ya, apalagi beliau on cam ya. Biasa Uni, kalau semisal teman-teman muslim gitu baru melihat diskusi-diskusi ini, mungkin saya diantaranya ya, dulu ketika awal-awal melihat diskusi kayak gini, mungkin ini diskusi macam apa kayak gitu. Artinya mungkin ya nasihat sesama teman-teman muslim,
ketika kita melihat diskusi-diskusi kayak gini, baik lintas agama kayak gitu, misalnya ada yang kontra, ya ahlan Anda kontra, tapi nggak usah kemudian menghujat kayak gitu. Ini gimana Muslim nggak paham dengan Islamnya sendiri. Yang pro, mari kita dukung bersama-sama kayak gitu. Artinya, ayolah, gak usah kemudian saling ada penghujatan atau malah ngetes-ngetes kayak gitu. Anda kalau mau ngetes-ngetes atau mau nanya hal yang di luar pembahasan, Anda bisa tanya di belakang layar. Artinya apa? Seperti Tidak yang pernah semua dilakukan orang- Ustadz Ghazali. Nah, Tapi saya Masya Allah Ustadz, saya masih menjadi itu ya, bahan diskusi kita di belakang layar kemarin boleh, tuh. siap. Harus saya penegaskan lagi tuh teman-teman, saya pernah mengucapkan sebuah kesalahan ketika mendeklarasikan bahwa Nabi Ibrahim itu ternyata juga diutus untuk seluruh manusia. Bukan teman-teman ya, tapi menjadi imaman linnas, maksudnya menjadi pemimpin keturunnya dalam hal tauhid ya Ustadz ya, dalam Ya. perkara tauhid. Jadi jangan disalahpahami teman-teman ya, nanti saya menjadi orang yang fasik ya, keluar dari pandangan para ulama secara umum. enggak. Artinya begini, Uni. Kan setiap orang itu memiliki memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya nih, Uni di dalam kristologi, kemudian Bang Nandar di dalam original teks, mungkin saya pribadi meskipun nggak mendalam di dalam masalah keislaman. Artinya apa? Jangan kemudian bertanya sesuatu kristologi mendalam kepada saya, jangan bertanya original teks yang kaitannya non Yunani Ibrani kepada Bang Nandar. Jangan tanya tentang hal-hal yang sangat mendalam tentang keislaman kepada Uni Rifa. Kenapa? Karena jangankan kita nih yang bodoh ini ya, bahkan para imam terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, mereka tidak kemudian mengikrarkan diri memahami semua ilmu agama. Tidak, mereka itu memiliki pendalamannya masing-masing. Makanya ada satu kaidah, barang siapa yang mempelajari semua ilmu secara keseluruhan, maka dia tidak mendapatkan kecuali secara global saja. Artinya apa? Kita dengan sebagai manusia dengan akal yang terbatas hanya bisa mendalami beberapa fan saja. Maka tanyakan kepada ahlinya terkait fan itu, jangan tanya tentang hal lain gitu. Nanya ke Uni, gimana caranya poligami? Salah. Karena Uni perempuan. Jadi gitu teman-teman ya. Ustadz, Jadi sama tamu baru kecuali ini ada ya, kecuali memang saya mendalami hal itu gitu. Begitu Ustadz. Ya. Betul kata Ustadz Ghazali itu teman-teman, supaya kita lebih menempatkan posisi pada tempat masing-masing. Silakan Melani. Assalamualaikum Uni Rifa. tamu baru. Bang Herman, selamat pagi. Islam Kristen, Bang? Ya, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Herman. Mohon maaf, sebentar ya, Bang Cancer. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda Uni. Boleh nanya satu? Oh, dua-duanya Islam. Waalaikumsalam. Ditahan dulu yang Muslim ya, kalau bisa diutamakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau bertanya nggak apa-apa. Yuk, kalau mau bertanya nggak apa-apa, satu-satu. Bang Herman dulu, silakan. Ya, izin. Gini, untuk Uni Rifa, Bang Yonatan, izin gitu ya. Karena gimana? Ilmu yang Uni Rifa share, Bang Yonatan, mohon diizah-izahkan untuk kami gitu. Karena saya banyak mengikuti baik Uni Rifa, Bang Yonatan di TikTok, supaya ilmu yang Uni Rifa bagikan semua kawan-kawan apologet bermanfaat untuk kami gitu. Ya, mungkin saya jawab ini ya. Pertama, saya belum punya kapasitas untuk mengijazahkan sebuah ilmu, karena setahu saya para ulama itu sebelum mengijazahkan dia diijazahi dulu. Artinya ada verifikasi atau validasi dari orang yang berilmu untuk bisa memberikan ilmu lagi kepada orang lain sampai mengijazahkannya. Setahu saya begitu. Ada namanya mata rantai ilmu pengetahuan. Nah, para alim ulama itu bertemu langsung dengan para guru-gurunya, maka disebut dengan sanad. Setahu saya begitu. Tapi kalau untuk ilmu kristologi, memang saya pikir tidak perlu seperti itu, tidak perlu seperti ilmu Islam, karena ilmu Islam ini identik dengan metodologi yang ilmiah. Maka saya bisa tanpa perlu
kita pakai kata-kata ijazah, saya berbagi pengetahuan itu di sebuah situs yang dibangun oleh Mesiah sendiri, namanya situs mesiah.org. Semua pengetahuan-pengetahuan sedikit demi sedikit yang saya ketahui seiring berjalannya waktu itu dituliskan di dalam situs tersebut. Nama situsnya mesiah.org. Silakan di-cross-check semua jawaban syubhat. Nah, kemarin terakhir itu saya mencoba untuk membantu teman-teman apologet lain seperti membantu Bang Loding, Tante Mika, Gofur dan Gregorius karena mereka ada di grup saya, di grup yang saya bangun dengan teman-teman lain namanya grup Mesiah. Nah, saya membacakan kepada mereka tentang bab qiraat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dari halaman 124 sampai 104 tentang bab qiraat itu ada di 104 sampai 124. Saya hanya membantu mereka membacakan karena saya tahu mereka tak punya waktu untuk membaca. Maka saya bantu mereka menunjukkan literasinya, saya bantu mereka membuat kesimpulannya dan saya soundingkan tiap hari. Sehingga mereka mengerti apa yang sudah saya upayakan untuk mereka. Hanya sebatas itu saya bisa mampu. Tapi kalau untuk mengajarkan, ini nanti saya boleh dapat kalau saya sudah dapat validasi dari para alim ulama. Misal, sudah diangkat menjadi dosen, baru saya berhak memberikan pengajaran. Maka ijazahnya tentu dari kampus. Kenapa metodologi para ulama tersebut belum bisa saya terapkan ke diri saya? Karena saya belum melakukan sistematik seperti yang ulama sudah lakukan. Ulama terdahulu seperti Imam Al-Qurtubi, beliau itu bertemu dengan gurunya yang tervalidasi sebagai guru pada masanya, ya. Maka saya berhadapan dengannya, tapi saya belum melakukan itu. Saya hanya baru bertemu beberapa ulama dan itu pun pertemuan hanya sekedar silaturahim, bukan langsung mengambil wawasan keilmuannya. Maka saya tidak berani untuk ijazahkan ke orang lain. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita metodologi pengijazahan ini tuh beda dengan metodologi hanya sekedar kutip lewat website. Tapi kalau Bapak ingin tahu silakan cross check di mesiah.org. Gitu, Pak. Dibuat di bawah nih yang ngomong uni kepanjangan teman-teman silakan keluar saja dari room ini ya. Saya tidak pernah memaksa kalian untuk mendengarkan saya. Toh di sini sukarela ya. Teman-teman yang merasa kepanjangan inilah ciri-cirinya ya. Kalau kalian tidak mau mendengarkan ucapan yang kepanjangan, kalian pergi nonton stand up komedi lah. Jangan di sini. Di sini kita sedang belajar mengajar transfer knowledge dan transfer attitude. Kalau kalian merasa itu tidak pantas kalian dengarkan, pindah. Kalau yang komen oten itu oke lah, masih oten, tapi ini Islam. Ya, karena apa? Kalian pikir ketika saya dan Akhi Ghazali ini belajar butuh waktu 2 menit saja paham? Kami belajar bertahun-tahun. Tiba-tiba antum semua di bawah, kami ingin paham hanya mendengarkan 2 menit. Buat pengetahuan sendiri. Pantas Allah melaknat dunya mal'unun fiha ila zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Ternyata apa? Yang tidak masuk dalam laknat Allah itu adalah orang berilmu dan orang yang belajar. Bagaimana kita mau tahap sampai menjadi orang berilmu? Kita aja bosan dengan belajar. Saya bosan mendengarkan ini belajar. Jadi pengajar kalau bosan belajar. Kalau saya belum bosan menjadi pelajar karena saya masih banyak kekurangan dalam ilmu. Kalau antum bosan belajar, jadilah pengajar. Saya tantang Anda jadi pengajar. Ajarkan saya. Saya lihat ini kebanyakan ini. Ya, terima kasih Uni. Semoga diberi kesehatan selalu, terus berjuang untuk mempertahankan agama kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perhatikan ya sedikit ya. Menyampaikan narasi di ruang publik itu teman-teman ya butuh kognitif, butuh sandaran. Nggak ada itu langsung dari otak kita tiba-tiba kita sudah pandai bicara, tuh tidak. Saya, Akhi Ghazali, Yonatan Andar itu belajar dulu dan itu butuh waktu. Buat Kristen memang kalian nggak butuh ilmu karena kalian nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Kalian nggak punya metodologi, yang penting imanisasi. Kalian Kristen. Tapi wahai umat Islam, ya, jangankan kita seperti Ustaz Akhi Ghazali bilang tadi ya, para sahabat aja itu butuh waktu untuk belajar, ya, apalagi kita. Jadi buat oten, kalian memang nggak butuh ilmu karena kalian nggak bisa bedakan mana benar mana salah. Mungkin Akhi Ghazali ada yang menyampaikan. Suaranya ke-mute. Ini dibuka Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Gini ya, saya tuh mungkin sedikit ini ya, sedikit melihat kepada awal-awal saya melihat kepada diskusi lintas agama. Jadi gini ya, diskusi lintas agama itu kan tentang bagaimana kita mencari tentang kebenaran. Kalau di dalam Islam itu kita mengenal istilahnya muqabalatul adyan. Muqabalatul adyan itu perbandingan agama. Jadi kita meletakkan nih, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi. Nah, 3 agama ini kita pelajari semuanya, dan mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih logis, mana yang dia lebih bisa disebut sebagai agama, maka itulah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya nggak ada di dalam diskusi ini itu kayak mencela kayak gitu. Nggak boleh sebenarnya mencela demikian. Nah, makanya di dalam Al-Quran semisal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala tujadilu gimana wala tujadilhum illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian diskusi dengan orang non muslim kecuali dengan sebaik-baiknya diskusi. Artinya apa? Kita itu di dalam menyampaikan, di dalam berdakwah itu bukan cuma sekedar bermodalkan data. Dakwah itu teman-teman ada dakwah itu ada dua macam. Ada yang qaul, ada yang qaul, 3. Qaul, fi'il, hal. Qaul itu ucapan. Misalnya saya bilang ke teman-teman, ya ayuhan nas ittaqullah. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah. Itu ad-dakwah bil qaul. Saya seperti Uni nih sekarang menyampaikan, kalian tuh Kristen harus kembali kepada ajaran Yesus. Di dalam KPR 3 ayat 13 kata Tuhan Bapa, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Nah, ini kan ini bil qaul, ini dengan ucapan. Jadi apa yang disampaikan Uni Rifa, kemudian Bang Nandar, itu ad-dakwah bil qaul, berdakwah dengan ucapan. Ada ad-dakwah bil lisan. Ada namanya dakwah bil lisan, bagaimana seseorang berdakwah dengan gerakannya. Artinya apa? Dia itu melakukan bersedekah, kemudian ya dan lain sebagainya, yang melakukan kebaikan. Itu ad-dakwah bil lisan. Ada ad-dakwah bil hal. Nah, ad-dakwah bil hal ini yang sulit. Bagaimana sekiranya kita tetap berdiskusi dengan teman-teman Kristen tanpa kemudian melakukan ujaran kebencian. Ini ad-dakwah bil hal. Kadang orang mendapat hidayah itu bukan karena dia melihat data, teman-teman. Banyak orang mendapatkan hidayah itu dikarenakan melihat bagaimana tata krama, akhlak seorang muslim, dia mengikuti akhlak sebenar-benarnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad ketika mengutus para sahabatnya untuk berdiskusi. Semisal dulu era sahabat dulu mengutus sahabat Al-Asy'ari, ketika itu beliau diutus untuk melakukan perdamaian di antara kubu Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Artinya apa? Artinya diskusi di perdiskusian itu kita tidak melarang dalam agama Islam ataupun di dalam agama Kristen itu tidak ada kemudian larangan untuk melakukan diskusi. Yang dilarang di dalam agama Islam, di dalam Kristen ataupun di dalam undang-undang kita sebagai sebagai rakyat Indonesia adalah melakukan caci maki. Makanya kan banyak kemudian teman-teman yang melakukan penistaan sampai betul kata Uni. Saya tuh pernah dengar kata Uni Rifa. Jangan kalau kalian nggak kuat di dalam perdiskusian lintas agama, nggak usah masuk. Kenapa? Karena sering di dalam perdiskusian lintas agama jatuhnya itu pada penistaan. Nggak bisa membantah, akhirnya menistakan kayak gitu. Akhirnya masuklah ke dalam penjara kayak gitu. Ya mungkin gitu ya Uni, kurang lebihnya ya. Saya ingin bagaimana saya itu bisa mencontoh Uni Rifa, bagaimana beliau diskusi bukan cuma memakai data internal, bahkan juga data eksternal, dan yang paling penting wajadilhum billati ahsan, diskusi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Uni, lanjut. Ya, jadi yang non muslim ya, kami di sini menghimbau kalian itu untuk naik sebagai orang yang dihormati. Nandar akses untuk membesarkan itu nggak ada. Nandar coba centang Nandar, nggak bisa membesarkan, nggak bisa mengecilkan. Jadi kalau kalian misalnya seumpama kalian itu adalah orang yang tidak mau diajak berpikir, tidak mau diajak merenung, kami tidak masalah, karena ajakan itu bersifat tidak wajib, la ikraha fid din, dan kami tidak rugi.
Ketika kalian tetap dalam kekristenan, kami itu tidak rugi. Tapi kami tidak akan pernah berhenti dalam proses mengajak ini, karena ini diperintahkan dalam agama kami. Setiap hari kami harus melakukan ini. Kenapa? Melihat kondisi, apalagi melihat kondisi sekarang ini, di mana orang jahil berani-beraninya membuka komal untuk mengajar. Maka bagaimana mungkin kami yang belajar membiarkan itu terjadi? Justru itu menjadi kewajiban kami. Bukan untuk mengimbangi, bukan, tapi untuk membungkam orang-orang jahil, tapi mengajar. Seperti Mama Gufron, Makoli Syududu. Ya, Gufron Makoli Syududu aja, itu punya platform sendiri. Dia punya tempat untuk mengajar, ada yang dengerin. Ketika orang jahil sudah berani banyak bicara, kenapa orang pintar, orang cerdas, orang tahu harus diam? Maka kita punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan virus-virus dalam peradaban ini menyebar. Setidaknya kita menjadi tameng supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana. Itu salah satu bentuk dan upaya kita. Orang Kristen saja terang-terangan mencoba untuk mengkritisi Quran. Terus masa kita diam ketika Quran kita dikritisi? Sabar itu bukan berarti diam. Rasulullah itu bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi panglima perang. Rasulullah itu menjadi panglima perang. Sahabat itu bukan cuma ngajar, tapi juga berdiri mengayunkan pedangnya di atas kuda. Lihat situasi kondisi yang ada, ya. Karena apa? Karena orang-orang kafir tidak akan berhenti menjadi virus bagi peradaban, masa by masa, tahun by tahun. Yang ada mereka mungkin stop sementara untuk mengatur strategi. Ya, kenapa mereka terlihat agak slow beberapa waktu? Itu sedang cari cara. Begitu, bukan berarti mereka berhenti. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan itu di Quran, walan taradu ankal yahudu walan nasara. Allah sudah tetapkan itu, dan tidak mungkin Allah berdusta dengan perkataannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka kita yang Islam ini, kalau tak mampu membantu diri kita memahami Islam, tak mampu membangun pengetahuan dalam sistem kita yang kecil, jangan malah mengganggu upaya para apologet dan ustadz untuk menyampaikan ilmu dengan fokus kepada kita. Biarkan kami para apologet kepada non muslim, kepada para ustadz kepada orang yang apologet, kan begitu. Nih Aldo naik lagi nih, kita tanya dulu lah. Kasih aja nih. Mungkin masih penasaran ya. Ya Aldo, ada keperluan apa lagi Aldo? Iya, begitu nih. Aldo tadi kan gini, bertanya dengan baik itu bukan mencari-cari untuk ngetes keislaman ini, tidak. Aldo ini kan Enggak, saya tidak menuduh itu. Aldo, saya tidak pernah tuduh itu. Saya tahu Anda tidak tahu, justru karena Anda tidak tahu itu saya turunkan, karena Anda harus belajar lagi kepada para ulama yang mumpuni secara sistematik dengan mengambil durasi yang panjang. Karena bab ulumul Quran itu bukan materi yang bisa 1-2 jam itu Anda paham langsung. Paham ya? Saya itu pernah ngambil 1 SKS ulumul Quran tuh 6 bulan. Di situ belajar tentang ulumul Quran, ilmu tentang isi Quran, sistem. Pertanyaannya itu apa sih tadi Uni? Dasar Ustaz. Ini, Apakah betul Quran itu firman Allah? Ini, dengarkan dulu Uni Rifa. Karena kalau seandainya ada jawab pertanyaan seperti itu, aku rasa nggak harus belajar harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dengan jawab aja dengan secara singkat. Ya, silakan gini aja. Silakan coba Anda tanyakan apa? Dengar, bentar. Aldo, saya mau tanya dulu. Jangan mengintervensi Komal ini. Saya mau tanya, kamu mau belajar di sini? Saya bertanya. Belajar. Aldo, jawab pertanyaan saya. Kamu mau belajar di sini? Ya, Mau belajar. Oke. Ada Akhi Ghazali yang mau ngajarin kamu, oke? Tapi tidak bisa masanya kamu dominasi di sini. Karena apa? Prioritas koma sebentar. Gimana mau ngajarin orang kayak gini coba? Ya, Aldo diam kok. Ya. Diam. Ya diam ya. Karena prioritas Komal ini untuk nonis. Saya ulangi ya.
prioritas komal ini dibuka untuk nonis. Paham ya? Maka seandainya pun umat Islam tidak terlarang naik ke sini bertanya, bukan menjadi prioritas. Kenapa? Karena kalau sistem belajar di Islam itu kita punya sistemnya. Boleh, kecuali Akhi Ghazali buka komal sendiri, dia bukan dalam dialek lintas iman. Boleh tanya seribu pertanyaan ke beliau. Konteks room Yonatan Nandar dan room saya identik dengan dialog lintas iman. Paham ya? Jangan masuk ke room biologi belajar di situ matematik, tidak nyambung. Boleh ada tanggapin sedikit? Nggak perlu ditanggapin, itu aturan yang saya buat di sini. Oke, bentar, Itu nggak ya. perlu ditanggapi, Aldo. Kan debat kan dengan Iya, saya kan. diam dulu, Itu diam tidak dulu. perlu Anda tanggapi, nggak perlu saya diam. Anda di sini tamu. Saling mendengarkan. Saya tidak ada kepentingan mendengarkan Anda karena itu aturan. Anda nggak mau ikut turun, mau ikut silakan lanjut. Saya yang beri aturan di sini. Prioritas room ini dibuat untuk nonis. Bukan berarti Islam tidak dilarang ke sini. Saya justru izinkan Anda dengan sebuah kesepakatan. Apakah Anda mau belajar sungguh-sungguh? Jawab saja itu. Maka saya arahkan untuk bertanya 1000 pertanyaan kepada Akhi Ghazali. Silakan dijawab, nggak usah banyak mencela-mencela karena room ini bukan Anda yang beri aturan, saya yang beri aturan di room ini. Ya, silakan. Anda mau belajar? Mau belajar? Ya. Oke, langsung saja Akhi Ghazali silakan bantu. Saya kasih kesempatan 10 menit aja ya, jangan lama-lama ya karena kita prioritaskan Oke. nulis juga. 10 Tunggu menit sebentar. untuk Anda bertanya jawab. Astagfirullahaladzim. Iya, ada mau bertanya. Langsung Ada saja. mau bertanya. Ya, langsung. Iya. Ya, silakan Bang sama Akhi Ghazali. Aldo adalah seorang muslim, alhamdulillah lahir dari muslim, ya. Aldo memang bukan sekolah orang dari pesantren, bukan orang-orang yang tinggi ilmu dari Islam ini, ya. Tapi apakah kita sebagai muslim ini hanya diam begitu saja tentang nggak belajar, hanya non-stop gitu aja? Nggak mungkin juga, kita harus banyak belajar juga. Jadi pertanyaan Aldo tadi gampang dan mudah rasanya, tidak sulit gitu, tidak harus menghabiskan waktu terlalu lama juga. Pertanyaan Pertanyaannya Aldo, intinya apa? Saya Firman tidak mengizinkan Allah. curhat. Oke. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Firman Ngerti Allah. konsep bertanya? Oke, firman Allah yang pertama sekali turun itu adalah Iqra, bacalah, ya kan? Yang Ya. pertama sekali yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Terus betul. pertanyaan aku, kenapa surat pertama itu ditulis di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah, sementara Iqra ayat pertama yang turun tadi, kenapa itu berada di juz yang paling ini itu akhir? Assalamualaikum. Oke, di mute. wabarakatuh sebelumnya Waalaikumsalam. semuanya. Langsung di mute Aldo. Di mute. Di mute ininya mic-nya Aldo. Saya masih berbaik hati nih ya di mute. Oke, langsung jawab Oke, akhirnya. jadi gini teman-teman, Al-Quran itu, model turunnya Al-Quran itu, dia itu bukan turun munajjaman, bukan langsung turun seketika keplok langsung jadi Quran, enggak. Tapi turunnya Al-Quran itu ayat per ayat. Jadi misalnya nih, turunnya Al-Quran, makanya kan kalau teman-teman belajar tafsir, itu ada istilahnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat. Jadi tidaklah ayat Al-Quran turun kecuali dengan menanggapi wako'i kejadian-kejadian yang ada pada zamannya. Semisal nih, ketika ada salah seorang sahabat perempuan nanya ke Nabi tentang masalah haid. Dijawab, Al-Quran turun, yas'alunaka anil haidi, misalnya gitu, dan yas'alunaka anil khomri, dan lain sebagainya. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi kala itu, diturunkanlah ayat melalui dengan perantara malaikat Jibril melalui kemudian lisan Nabi Muhammad diajarkan pada para sahabat. Nah, adapun kenapa di dalam Al-Quran itu kok Al-Fatihah dulu, bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dulu, karena tartib atau urutan ayat itu bersumber daripada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang mengurutkan. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai An-Nas ayat terakhir. Jadi nggak ada kaitannya kemudian karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun duluan akhirnya dijadikan ayat pertama. Enggak. Untuk susunan ayat dan surah itu murni daripada Nabi Muhammad, urutannya murni daripada Nabi Muhammad. Untuk
penurunannya itu berdasarkan kejadian-kejadian yang ada pada eranya Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang lebih gitu. Oke. Barakallahu Saya fikum, kasih Ustaz. kesempatan 10 menit ya. 10 menit ya. Teman-teman perhatikan, saya cuma bisa kasih waktu 10 menit buat Aldo, biar dia punya kesempatan bertanya. Silakan pertanyaan selanjutnya, Aldo. Boleh saya tambahin lagi Bunda yang tadi tentang Boleh. turunnya Al-Quran? Boleh ya? Silakan. Izin ya. Nah, gini Bang Aldo, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Ingat, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Yang saya tahu ya. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu langsung satu kitab tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti turunnya ke Nabi itu berangsur-angsur berjalan selama 23 tahun. Betul nggak Ustadz? Dikoreksi kalau salah. Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi, ketika turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz, itu sudah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tersusun. Nah, ketika turun kepada Nabi, itu berangsur-angsur disebabkan 2. Yang pertama, adanya pertanyaan, baik itu dari sahabat ataupun dari orang Yahudi. Kemudian yang kedua, karena peristiwa besar yang terjadi. Contoh, ada yang bertanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad, orang Yahudi. Nabi Muhammad, apa itu ruh? Al-Quran menjawab, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh, maka katakan kepada mereka, roh itu pengetahuan kepada kita itu sangat sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya peristiwa yang terjadi. Nah, itu asbabun nuzul turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mungkin begitu. Oke. Saya kasih kamu masih ya dalam durasi 10 menit, yang 4 menit lagi silakan. Pertanyaan selanjutnya, 4 menit lagi kita turunkan biar kita Oke, prioritaskan yang 4 lain. menit lagi. Ini adalah pertanyaan terakhir. Dengarkan yang baik-baik. Semoga ini menjadi ilmu juga buat Aldo dan teman-teman di bawah. Ya. Apakah akhlak itu? Ya. Apakah akhlak ketika membuat seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah? Gimana pertanyaannya? Kita nggak ngerti pertanyaan kamu, coba ulangi Aldo. Jelas nggak suara Aldo? Nggak jelas. Oke. Ya. Ini saya ulang lagi, berjelas, disimak dengan baik-baik ya. Ini kayak kita disimak dengan baik-baik, seolah Ghazali ini adalah murid loh di sini, saya dengarnya loh. Simak ya baik-baik ya anak-anak. Hargai gurumu Aldo. Ada adab dalam Islam itu. Bukan gurumu menyimakmu dengan baik, kamu yang harus Iya, dengan baik. silakan dilanjut. Gurumu silakan. Ghazali dan juga Manahem di sini karena kamu bertanya ke mereka untuk tahu. Artinya kamu sedang belajar kepada mereka. Iya Pak Guru, iya Bu Guru, ya. Oh jelas, karena Ghazali ini yang ngajarin kamu, Manahem yang ngajarin kamu. Silakan. Mana yang lebih utama akhlak daripada ilmu ini? Silakan dijawab Ustaz Ghazali. Saya sudah bilang jangan ke saya, tanya ke Ustaz Ghazali atau Manahem. Mereka guru kamu hari ini, bukan saya. Silakan Aki Ghazali. Oke, pertanyaan terakhir silakan didengarkan di bawah Aldo ya. Terima kasih. Ya. Saya orang yang memberikan kesempatan teman-teman kalau memang iya. Teman-teman harus tahu, jangan masuk ruang biologi kalau ingin tanya matematika. Itu adab, itulah adab. Yang tidak beradab itu masuk ke ruang biologi, bertanya tentang matematika, lalu bertanya kepada guru biologi. Mana lebih tinggi, belajar matematika atau belajar biologi? Itu bentuk kekurang ajaran. Justru itu tidak beradab. Kalau kamu menjadi seorang murid, posisikan dirimu sebagai murid. Jangan, hei Ghazali, simak ya baik-baik. Memangnya kau guru, ngajarin orang. Anak-anak simak ya baik-baik, kecuali kau ngajarin beliau. Jangan mengajarkan kami tentang adab di sini. Ya. Jangan kalian ajarkan orang yang sudah terbiasa penggal-penggal pala orang dengan adab. Ya, berhenti mempermalukan diri sendiri. Kalau ingin bertanya kepada guru-guru kita, ini banyak nih. Saya pun belajar kepada beliau beberapa hal. Ada Manahem, ada Benteng ini, ada Yonatan Andar. Tapi posisikan dirimu, gunakan tata keramamu kepada orang yang kau ingin tahu, menggali ilmunya. Tapi yang kenapa saya mencium bau amis dari tadi, saya agak sedikit tidak ini ya, karena
ketika kita bertanya kepada guru kita, orang yang kita ingin tahu ilmunya, simak ya baik-baik, kau yang melakukan kesalahan, kau perkataanmu tidak jelas, orang yang kau suruh simak ya baik-baik, itu tidak bagus Coba. begitu. Gini Ya, ya, silakan, Akhi. Uni izin masuk Uni. Ini agak sedikit pelik ya teman-teman. Cobalah, saya tadi di awal saya udah berkata, kalian punya ilmu baru satu kuku, itu jangan langsung menjustifikasi orang lain nggak paham. Tadi pertanyaan terakhir dia, sebenarnya dia pertanyaan yang dirubah Uni. Kayaknya merespon kesel dia sama Uni, akhirnya pertanyaannya diubah. Al-adab fawqal ilm. Betul, tata krama itu di atas keilmuan. Tapi tahu nggak, tata krama itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Kamu itu nggak bakal tahu tata krama baik dan buruk bagaimana kecuali dengan ilmu. Jadi pada akhirnya kembali kepada ilmu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kamu baru lahir, minal mahdi ilal lahdi, sampai kamu masuk yang lahat, maka carilah ilmu. Makanya ini ya, saya saranin nih buat teman-teman yang khususnya yang pernah nyantri dan bisa bahasa Arab. Kalian ketika misalnya mendapatkan nih syubhat-syubhat dari Oten, kalian catat, kalian cari jawabannya. Jangan malah menyinggung sesama muslim. Wah, ini kamu nggak paham. Saya kasih contoh misalnya. Tadi andai kata Uni nggak nurunin, saya tuh pingin Uni nanyain ke dia satu hal tentang keislaman ya. Karena kayaknya saya melihat dia tuh kayaknya merasa paham dengan Islam. Saya kasih contoh misalnya nih. Biar lihat nanti teman-teman lihat nih 1800 mata memandang. Misalnya dalam surat Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana arsyuhu 'alal ma." Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah meletakkan arsinya di atas air. Tetapi dalam hadis di dalam Sahih Muslim 5032, Nabi Muhammad mengatakan, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma." Iblis meletakkan arsinya di atas air. Oh, ini sering buat framingan gini. Oh, berarti Allah kalian adalah iblis. Kenapa? Karena dalam surat Hud ayat 7 Allah mengatakan dia meletakkan arsinya di atas air. Di dalam Sahih Muslim 5032 dia mengatakan iblis meletakkan arsinya di atas air. Berarti Allah kalian adalah iblis. Kalian ketika didapati syubhat-syubhat kayak gini dari Oten, haho nanti. Tetapi ketika kalian baru dapat ilmu sedikit, naik ke rumahnya teman-teman muslim, diserang umat muslim. Jadi kalian harus meletakkanlah di mana seharusnya posisi kalian gitu loh. Kalian harus tahu di mana posisi kalian. Saya potong ya, Akhi Ghazali ya. Padahal karena saya menghargai dia, saya sengaja turunkan karena saya sudah membaca typingan di bawah. Kenapa? Ada yang bilang di Oten nyamar, ada yang bilang dia itu ini dan itu. Semakin banyak prasangka kita kepada beliau itu. Saya justru berprasangka baik bahwa dia betul-betul nggak tahu. Makanya saya kasih kesempatan kedua lagi naik. Saya orang yang teman-teman memang tidak mendahulukan prasangka buruk, tapi sangat was-was karena terbiasa menghadapi Oten. Kita bisa mencium aroma pertanyaan itu datang dari keingintahuan atau datang dari ingin menguji. Kita nggak sebodoh itu, makanya kita punya intuisi karena faktor kebiasaan menghadapi ular beludak. Nah, awal mula saya mencurigai saudara kita ini bukan ingin tahu, saya menguji dengan mengatakan hargai gurumu. Lalu apa jawabannya? Siapa guru saya di sini katanya? Ya, itu ujian tadi itu kepada dia, membuktikan siapa dia. Saya katakan kamu hargai gurumu. Dia bilang siapa guru saya katanya. Padahal dialah orang yang bertanya. Kalau dia bertanya kepada orang yang tidak dianggap dia paham, berarti pertanyaannya pertanyaan menguji. Artinya dia sedang menguji Akhi Ghazali, saya dan juga Bang Benteng ini, semua kita di sini Manahem. Nah, masalahnya adalah silahkan kalian menguji kami, wahai umat Islam. Catatannya cuma satu saja, pastikan ilmu kalian di atas kami. Mari kita kasih waktu 1 jam untuk uji itu dulu. Ya, Saya bersedia itu. Boleh, saya bersedia sekali. Tapi mohon maaf, ketika nanti ngangengong, jangan bilang kami zolim. Nanti dibilang kami zolim. Orang yang mau bertanya itu punya beberapa muatan dan motivasi. Kita orang yang diberikan rahmat oleh Allah, dari berdasarkan pengalaman bisa membedakan pertanyaan yang untuk ingin tahu, pertanyaan menjatuhkan,
pertanyaan satir ingin memberikan mantik kepada otak supaya berpikir, atau pertanyaan penghujatan, atau pertanyaan dengan ego, insya Allah ada namanya ilham, ada namanya intuisi. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu. Psikolog, dia bisa menilai kejiwaan seseorang. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Dan saya menghargai orang Islam supaya tidak menjadi asbab direndahkan. Dan saya sudah berhadapan dengan banyak orang Islam, ingin dapat tempat bicara di sini, tapi belum kenal dengan pemilik Komal, belum kenal dengan kami sebagai narasumber, nggak tahu cara memulainya. Maka pada akhirnya apa? Mencoba menguji-uji orang yang di sini. Coba perhatikan bagaimana Akhi Ghazali. Beliau pantau lama dulu nih debat lintas agama. Maka beliau mendapatkan tempat di sisi kami bukan karena beliau melakukan yang namanya merendahkan saudara seiman, tidak. Bukan beliau menyanggah saudara seiman depan publik, tidak. Bukan beliau merasa hebat, tidak. Tapi kami melihat kemampuan itu ada pada diri beliau, sehingga kami izinkan beliau untuk bersama kami, membersamai kami. Kalau teman-teman merasa berilmu daripada saya tunggu teman-teman semua asal kenalan dengan cara baik-baik. Tapi naik ke koma tiba-tiba kok statementnya blunder. Kan kami nggak bisa izinkan itu menjadi narasumber, ya gitu ya. Kalau ingin belajar silakan DM ya, DM Akhi Ghazali dan Manaken. Saya setelah ini mau turun ada ada keperluan teman-teman. Tapi sedikit ya teman-teman, saya minta tolong kita sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin, ketika ada orang mengaku Islam, kita nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kita lihat tampak luarnya, Allah yang mengetahui isi dalamnya. Ketika dia mengklaim diri sebagai Islam, jangan sampai kalian kalau menghujat saya itu gak ikut-ikut ya, itu terserah kalian, bainaka wa bainallah, antara kalian dengan Allah. Tapi kalau sampai kayak dia Kristen, dia Nasrani, dia Yahudi, padahal kenyataannya tidak, maka ingat kata Nabi Muhammad SAW, man da'a rajulan bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Barang siapa yang dia mengatakan sesama muslimnya, hei orang kafir, hei Yahudi, hei Majusi, hei Nasrani, padahal dia adalah orang muslim, maka ucapan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi ayolah kita sama muslim, kita menjaga tata krama gitu mungkin ya teman-teman. Mohon maaf kalau seumpama ada ucapan saya yang kurang berkenan. Cuma saya sebagai seorang muslim yang mungkin memiliki ilmu dan harus menyampaikan itu, saya kira perlu untuk disampaikan gitu teman-teman. Ya nih, mungkin saya izin ya, izin mau turun, ada Ya, keperluan. sehat-sehat akhirnya. Ya nanti kalau ada apa-apa kita koordinasi di belakang layar nih, bagus ini. Nanti kapan-kapan kalau pulang ke Indonesia kumpul-kumpul sama ada Bang Loading, ada itu. Mereka lagi kumpul di Jakarta itu sekarang. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh Ya, masuk dikit Manahem. nih yang pertanyaannya tadi, Silakan. Aldo. Nah, gini. Aldo, kalau dengar di bawah ini dengar baik-baik ya. Pertama nih, kalau motormu rusak nggak mungkin kau bawa ke tukang tahu, itu nggak mungkin. Pasti kau bawa ke bengkel. Kalau motormu rusak nggak mungkin kau bawa ke penjual tomat. Nah itulah tadi. Kalau kau ingin menguji, lihat dulu. Lihat pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada ahlinya kalau kau nggak tahu. Terus yang kedua, masalah adab mana dulu daripada ilmu. Gini, kita mengetahui adab itu dari ilmu. Masalah yang ada dikatakan al-adabu fawqal ilmi itu artinya pengamalan. Kita lebih mengedepankan mengamalkan adab dibanding dengan ilmu. Karena dari ilmu lah kita tahu namanya adab, kan begitu. Tapi kalau mana prioritas yang lebih tinggi, tentu adab, itu masalah pengamalan. Ilmu diamalkan itu sudah pasti menjadi adab. Karena kenapa? Ada orang beradab tapi nggak berilmu. Mau tahu siapa sosok yang paling berilmu? Iblis. Iblis itu pakar Quran, pakar hadis, faham sejarah dan lain sebagainya. Tapi apakah dia digelari sebagai radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimakumullah? Enggak. Dia disebut la'natullah. Padahal dia itu berilmu. Gitu loh. Dia itu berilmu, dia itu pintar, paham Quran, paham hadis, pakar dia dalam bidang ilmu. Tapi apa? Dia digelari dengan laknatullah. Dia dikutuk oleh Allah. Nah, jadi
mengutamakan adab daripada ilmu. Nah, dari ilmu kita dapat adab. Maka ujung-ujungnya kembali kepada ilmu. Belajar ilmu dulu baru kita tahu adab. Sebelum saya masuk pesantren, saya kurang ajar saya. Orang tua saya bentak-bentak. Orang tua saya mohon maaf, saya bilangi guguk orang tua kalau saya kesal. Karena kenapa? Sama sekali waktu itu saya belum berilmu. Setelah saya masuk pesantren dapat ilmu baru tahu, barulah saya bisa amalkan. Di situ titik poinnya. Jadi ujung-ujungnya tetap kembali kepada ilmu. Karena orang nggak mungkin bisa beradab kalau nggak menuntut ilmu dulu. Coba lihat kualitasnya anak pesantren di luar pesantren. Sama nggak kualitasnya? Sama nggak? Beda. Orang yang di dalam pesantren pasti dia sopan santun di hadapan orang tua. Berjumpa dengan guru, kita tidak mampu memandang wajahnya. Coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat senior Rasulullah itu ketika memandang wajahnya Rasulullah nggak mampu. Makanya yang menceritakan tentang ciri-ciri Nabi itu sahabat-sahabat junior. Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Yang kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab itu nggak tahan memandang wajahnya Nabi. Karena kenapa? Karisma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Mereka ini berilmu. Jadi ujung-ujungnya tetap kembali kepada ilmu. Pelajari dulu ilmu, baru kau dapat adab. Pelajari dulu ilmu, baru kau dapat akhlak. Pelajari dulu ilmu, baru kau bisa beradab. Begitu titik poinnya. Jadi paham ya kawan-kawan yang ada di bawah? Semoga paham. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bunda. Ya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi pun kalian harus mengerti apa itu adab. Jangan kalian pikir adab itu adalah ketika kalian naik ke kamar kami jadi babu kalian. Itu bukan adab, itu tolol namanya. Ya. Berkata benar itu adab. Bersikap tegas itu adab. Memberi aturan itu adab. Jangan ketika kami menekankan aturan di komal ini maka kami dikatakan tidak beradab. Justru itu adab. Ya. Jangan dibiaskan arti adab. Jangan disimpangkan arti adab. Ketika kita tidak mengizinkan ada orang yang lemah bertarung dengan orang yang sudah terbiasa bertengkar, itu dikatakan oh tidak beradab kau Uni. Saya tidak diizinkan bertarung di sini. Berarti kau tidak beradab Uni. Justru itu adab. Adabnya orang berilmu tidak berdebat dengan orang tak berilmu. Adabnya orang yang punya komal atau punya majelis bertanggung jawab memberikan aturan di majelisnya. Karena kalau dia buka majelis, dia izinkan orang masuk dalam satu ruangan, tapi dia tidak beri aturan, nanti kalau ada yang kencing sambil berdiri, macam mana? Itu namanya nggak beradab. Maka diberikan aturan. Yang masuk ke dalam rumah ini buka sendal ya. Kalau mau ke toilet itu toiletnya. Kalau mau bicara nanti di sini ya, gantian ya, biar nggak rebutan kayak pasar. Jangan kalian bilang orang yang memberi aturan itu nggak beradab. Nggak beradab kau ya ngatur-ngatur kami ya. Belajar apa definisi adab. Jangan naik di komal kami di mana tertulisnya di sini Yesus Muslim bukan Kristen, maka temanya tema Kristologi, naik ke sini lalu bertanya internal Islam panjang kali lebar, lalu dikasih tahu, bro, ini bukan tempat belajar internal Islam, ini tempat kita debat lintas agama. Nggak beradab kau, nggak beradab kau. Aku ingin belajar. Arti adab apa dulu? Ya. Jangan nanti nggak ngerti arti adab tapi bertanya mana lebih dulu adab sama ilmu. Ternyata arti adab nggak ngerti. Nah, belajar dulu apa arti definisi adab itu apa, ya. Ya Allah Kakam, silakan perkenalkan nama dan agama. Prioritas non muslim ya. Prioritas non muslim, bukan muslim. Yang muslim mengajar aja di sini. Assalamualaikum, kebetulan saya muslim tapi pengen bertanya, pengen belajar. Boleh nggak Uni? Saya kasih kesempatan pertanyaannya maksimal 2 pertanyaan. Aduh, langsung diturunkan moderator bukan saya ya. Oke, sorry ya, bukan saya nurunin, tapi moderator. Kayaknya nandar. Itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya ya. Yang muslim yang mau bertanya boleh, tapi letakkan diri pada tempatnya. Kalau menjadi orang yang mau belajar, dengarkan baik-baik ya. Kalau ingin mengajar, pastikan lebih berilmu daripada yang diajarin. Kalau saya berani mengatakan, saya jauh lebih berilmu daripada Oten ya. Jauh sekali. Bainas sama wasumur. Ngeri kalau saya ini berani teman-teman, berani bertanggung jawab.
Uniriva ini bunda gembalanya daripada seluruh pendeta. Coba aja kalau nggak percaya, jajalnya sini. Panggil seluruh pendeta yang ada di alam semesta ini, baik yang sudah mati, bangkitkan lagi mereka. Bahkan kalau perlu Paulus hadirkan ke sini. Insya Allah saya akan memenangkan pertarungan debat argumentasi tentang apakah mereka pengikut Yesus atau pengikut iblis. Bisa saya. Jangankan dengan kalian yang awam, yang Kristen pendeta. Andai Yeshua turun ke langit pun, kalau Tuhan yang kalian maksud itu betul-betul adalah Tuhan, saya mau debat sama dia, serius. Saya cuma nanya satu aja. Kenapa nggak terang-terangan ngaku Tuhan? Hah? Kenapa? Oh nggak bisa. Kalau nanti saya ngaku Tuhan, kalian nggak percaya. Ya justru karena nggak ngaku Tuhan lah makin nggak percaya kami. Kan gitu. Nah jadi saya debat saya. Ya, saya pastikan itu. Saya tidak akan gentar. Seandainya bangkit tiba-tiba ada laki-laki gondrong akulah Tuhan Nurita. Oh, siapa namamu? Yesus katanya. Terus kenapa rupanya kalau aku tidak menyembah? Berarti kau berdosa. Saya berdosa ini karena saya mengikuti yang tertulis bahwa kamu adalah utusan seorang nabi. Berantem kita, ayo saya gituin. Ayo berantem kita. Lebih baik aku kau banyak-banyak daripada aku dikibulin. Nah, dikibulin aku. Ya, kenapa? Kok tiba-tiba jadi Tuhan padahal jadi manusia? Kan gitu, berantem sama saya, pasti itu. Kelahi sama saya. Seandainya saya dibangkitkan kembali, maju Paulus depan saya. Riba, kau masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Karena kau tidak mengikuti kata saya. Siapa kau? Aku adalah utusan Yesus. Dari mana aku bisa percaya kau utusan Yesus? Ini buktinya apa? Buktinya aku bisa bermukjizat. Kau tahu kata Yesus apa? Bahkan nabi palsu pun bermukjizat. Berarti bukan mukjizat parameternya. Apa lagi? Oh, nggak ada yang lihat aku memang ketemu Yesus. Ya sudah. Kalau nggak ada yang lihat kau jumpa sama Yesus, ngapain aku harus percaya samamu? Kau kan dusta dulu. Kan dulu, sekarang kan enggak. Siapa bilang? Buktinya ketika kau jadi pengajar Yesus, kau bilang, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Makin nggak percayalah aku. Justru ketika kau datang-datang mengaku dipilih Yesus dan mengajarkan agamamu, justru kau legalkan dusta demi nama Tuhan. Makin nggak percaya adek bang. Kelahi kita yuk. Kelahi aku. Lillahi ta'ala. Aku lebih baik kelahi aku. Nggak apa-apa, mati-mati aku. Nggak apa-apa, yang penting kelahi dulu. Hatiku terpuaskan ya. Kelahiku cakar-cakarmu. Aku bikin sesat aku. Aku bilang berantem aku. Nggak takut aku. Inilah muslimah. Ini muslimah nih. Berani bertanggung jawab. Ini enggak. Menuduh Islam. Nabi Muhammad cabul. Mana datanya? Dia meniduri istrinya. Gila kalian, orang niduri istrinya kalian bilang cabul. Kan stres kalian itu. Ketika kami laporkan kalian, kami digeredek. Orang Islam kalau dibahas Qurannya mereka marah. Ya wajar kami marah. Kalian memfitnah Quran kami. Kalau kami kan juga dibahas Bible, kami berhak marah. Ngapain kalian berhak marah? Kalian kan pikul salib. Seandainya pun kami aja berdata kalau bicara. Andainya pun kami menzolimi kalian, pijak-pijak pala kalian, Yesus ajarkan apa? Pikul salib. Ngapain kalian nangis? Pikul salib. Berdoa bagi mereka. Tunduklah, patuhlah. Itu perintahnya. Bahkan kami umat Islam yang kalian tuduh menghujat pun ada data yang kami sampaikan bahwa memang yang kami sampaikan itu tertulis di kitab kalian. Begitu. Ini enggak. Merasa tersakiti. Giliran kami bikin gereja kami diusir. Ya iyalah kalian diusir. Tiba-tiba rumah jadi gereja, kaget lah orang. Kok rame-rame sebelah? Iya, rumah si Marmaung. Kok jadi gereja pula? Nggak izin lagi sama RT, nggak izin lagi sama RW, makan babi di situ, nyanyi-nyanyi di situ, ya teriak-teriak di situ, kesurupan Roh Kudus. Wajar tetanggamu ngamuk. Sedangkan di sebuah perumahan ada tulisannya, pemulung dilarang masuk, orang asing dilarang masuk, lapor satpam katanya. Mereka berhak menentukan zona mereka biar aman. Tiba-tiba ada orang bikin gereja, pas di gerejanya yang datang orang lain pula ke situ, ngamuk loh orang. Ini toleransi. Ini terjadi di Ternate kemarin teman-teman ya, nih. Ya, di Ternate kemarin itu teman-teman ada oten jalan-jalan katanya, pengen tidur di masjid, diusir dia. Ngamuk dia. Kau pikir itu hotel, wisma, masjid? Orang masjid itu jangankan kau Kristen, kami Islam aja nggak boleh tidur situ. Dijaga kebersihannya. Kalau mau jalan-jalan sewa wisma, nggak sanggup ya udah bikin tenda di pelataran masjid, ngomong sama pemiliknya. Ini udahlah nggak cebok, berkulup, makan babi, masuk masjid pula pengen tidur di situ menikmati AC dan karpet permadani mahal.
Terus ketika nggak diizinkan, kami dimarahi sama Islam, viralkan ya, viralkan. Diviralin sama kami viralin itu. Itu bentuk ketidaktaudirian itu namanya. Mau jalan-jalan tapi jangan kencang di masjid. Itu kemarin tuh di Ternate lawak-lawak. Aku kadang-kadang mau ini kadang memang ada aja anak Tuhan kerjaannya. Lawak-lawak aja kalian itu kadang-kadang. Aku tuh ketawa itu lihat itu tuh. Biarkan teman-teman, orang kami diusir sama orang Islam teman-teman ya. Kami diusir orang Islam. Jangankan kau, aku aja tidur di masjid itu dimarahin aku. Kalian itu, entahlah kalian itu ya. Terkadang entah karena ada videonya teman-teman ya, ada videonya nih. Kita coba ini ya nih, kita videonya ya, kita videonya teman-teman ya nih. Nih. Tidur di masjid dia di Ternate. Orang Ternate pula. Orang Ternate tahulah kalian gimana ini nih ya. Ini ya. Kristen katanya dilarang menginap di masjid Bandara Ternate. Minta tolong guys, bantu guys, dipiralkan guys. Bukan cuma jalan-jalan ke Ternate, mau nginap di masjid, dilarang nginap ke masjid. Minta viralkan. Ngapain kamu ingat masjid? Nah, sudah sunat kayak ada itu najis. Kami dilarang menginap di Bandara Sultan Babula Ternate. Dan orang Kristen katanya dilarang menginap di masjid Bandara Ternate. Minta tolong guys, bantu guys dipiralkan. Oke, kita bantu viralkan. Viralkan. Pertama, masjid itu rumah ibadah yang dianjurkan siapa saja, khususnya kami Muslim, itu harus suci sebelum masuk ke dalamnya. Sebelum masuk masjid, kita punya banyak tata cara. Sendal kita taruh di luar, dan sebisa mungkin kami membersihkan diri dulu sebelum menginjakkan kaki masjid itu. Begitu kita ambil wudhu, kita basuh diri dulu. Itu anjuran yang paling baik. Aku aja yang datang bulan nggak masuk masjid aku. Kami aja yang Islam dari alam ruh ini ya, sampai janin, sampai segede ini, belum pernah lagi masuk Kristen, alhamdulillah. Dilarang masuk masjid kalau datang bulan. Kau pula pengen jalan-jalan ke Ternate nginap di masjid. Nggak sanggup kau jalan-jalan di rumah kau, Dek. Ya, jangan. Ternyata kita aja perempuan yang haid nggak boleh masuk masjid, apalagi di pemakam babi yang modelnya kayak gini. Waduh, kacau ini, Bunda. Tolonglah. Gitu lah aku bilang. Mereka nih kadang-kadang inilah yang sering aku lihat. Pengen masuk rumah orang, aku masuk rumah si Ripa tapi nggak boleh tidur di kamarnya. Tolonglah viralin. Jat kali si Ripa nih intoleran. Lu sakit kepala aku lama-lama Ten. Memang gini loh Ten, kalau kalian nggak bisa memperbaiki peradaban, minimal jangan merusak lah, ya. Kenapa nggak ke gereja kalian nginap? Kenapa di masjid bandara kalian nginap? Kalian pikir nggak ada gereja di Ternate? Karena ada di Ternate itu gereja. Aku tahu, aku pernah tinggal di Ternate setahun loh. Aku bolak-balik itu lewat di gereja itu, bolak-balik aku. Ada berapa gereja itu? Banyak gereja di Ternate itu. Kenapa? Mau gratisan? Hah? Mau dapat AC? Mau dapat duduk di permadani? Tercecer nanti tungkian kalian di masjid. Siapa yang mau beresin? Batal sholat kami nanti. Ada aja kalian lama-lama. Yang anehnya, izin Bunda, yang anehnya itu ketika masjid itu dipakai toa, katanya berisi nih Muslim ini. Tapi ketika dia kesusahan, boleh nginap di masjid gak lah? Pemakam babi nginap di masjid. Karena gak lain ini Kristen ini. Inilah yang disebut dengan apa? Gua mau ke masjid dulu, back apa ya? Gua mau nanti sholat kalau dulu. gua udah mau turun kan ada si Manakim sama Benteng ini. Ini Benteng ini namanya siapa ini? Benteng Akidah Reza ya? Ya gua sholat dulu. Ini Raka namanya. Oh Raka, ini Raka. Raka. Bang Soalnya banyak anak-anak muda ini. Paling lama setengah jam, paling lama. Lama kali. Kalau Oh, ke masjid ya? Nggak apa-apa kan ada Melani juga ada, kan ada teman-teman bertiga nih. Oke lah. Nanti dilanjutkan. Gantian aja sholatnya ya. Oh ini Raka. Kalau Raka ini pernah mondok juga? Alhamdulillah pernah Uni. Oh alumni pondok mana Dek? Tebu Ireng Uni.
Masya Allah, keren-keren nih calon-calon apologet kita nih. Nanti insya Allah Mesia akan mengkaderisasi mereka. Doakan saja teman-teman ya, kita butuh biaya untuk itu ya. Butuh biaya untuk membuat mereka menjadi semakin bervalue, memfasilitasi mereka untuk semakin bervalue. Makanya doakan bisnis yang sedang kami jalani ini berjalan sehingga kami menjadi donatur tetap di Mesia. Jujur saya katakan teman-teman, kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah, saya ingin menjadi orang yang betul-betul serius membesarkan Mesia, dimana program Mesia itu mencari talent-talent baru atau apologet-apologet baru yang betul-betul mumpuni segi ilmunya, sehingga memang betul-betul bisa menjadi generasi kita, pengganti kita seandainya kita sudah pensiun ya. Kalau saya pensiun sudah ada nanti Manahem, sudah ada nanti Raka, sudah ada nanti Reza, sudah ada Alif ya. Biarkan mereka yang muda-muda lagi karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.